Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi di channel saya, Bang RTV. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai berapa gaji BPD. Bagi yang baru bergabung, silahkan klik like, komentar yang positif, dan share jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya agar saudara mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru kami. Baiklah, langsung saja kita bahas bersama-sama, dan nantinya jika kami ada salah dalam penyampaian mohon diingatkan. Berapa sih gaji BPD tahun 2020 atau nanti tahun depan di tahun 2021? Apakah ada kenaikan seperti halnya besaran gaji perangkat desa sesuai peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019? Apakah gaji BPD dipotong pajak PPh atau PN? Jika pertanyaan mengenai hal ini, Badan Permusuhan Desa yang ditanyakan oleh sobat desa yang enggan disebutkan namanya, bagi kami mencuatnya pertanyaan-pertanyaan itu tidak lepas dari pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang ditetapkan pada tanggal 28 Februari tahun 2019 lalu. Sebagaimana dapat kita ketahui bahwa dengan adanya PP 11 tahun 2019 menjadi dasar hukum atas kenaikan gaji kepala desa dan perangkat desa per bulan dengan besaran minimal setara PNS. Terus bagaimana dengan BPD? Namun sebelum menjawab pertanyaan berapa gaji BPD tahun 2020 hingga tahun 2021, kami perlu luruskan beberapa kekeliruan yang mendasar terkait gaji dan tunjangan. Apakah BPD menerima gaji atau tunjangan? Karena gaji dan tunjangan itu berbeda. Namun ada juga yang mengatakan itu sama, karena sama-sama dari hasil itu ya, atau sama-sama uang itulah. Masih banyak orang yang menyamakan antara gaji dan tunjangan, padahal kedua jenis penghasilan tersebut adalah berbeda. Lantas terus bagaimana bedanya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi gaji adalah, mari sama-sama kita ingat, gaji adalah upah kerja yang dibayar dalam waktu yang tetap atau balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu. Sedangkan tunjangan menurut Kamus Bahasa Indonesia Besar adalah uang atau barang yang dipakai untuk menunjang tambahan pendapatan di luar gaji sebagai bantuan atau sokongan atau bantuan. Jadi beda ternyata ya, kalau kita lihat sama-sama dari definisi tersebut. Dari definisi atau pengertian gaji dan tunjangan tersebut dapat kita simpulkan bahwa perbedaan antara gaji dan tunjangan adalah gaji bersifat tetap, sedangkan tunjangan bersifat tidak tetap atau tambahan pendapatan yang bukan gaji. Gaji diterima hanya dalam bentuk uang, sedangkan tunjangan diterima dalam berbagai bentuk. Bisa berupa uang atau bisa berupa barang ataupun jasa. Itu yang dinamakan tunjangan. Sekarang sudah jelas apa bedanya gaji dan tunjangan. Lalu kaitannya dengan BPD apa kira-kira? Terkait dengan besarnya penghasilan yang diterima BPD, setidaknya ada 3 asumsi yang dipersepsikan orang. Di antaranya, BPD berhak menerima gaji.
BPD juga berhak menerima tunjangan. Dan BPD juga berhak menerima gaji dan tunjangan atau kedua-keduanya. Pertanyaannya adalah, mana yang benar menurut peraturan perundang-undangan? Apakah anggota BPD menerima gaji ataupun tunjangan? Atau keduanya? Mari sama-sama kita perhatikan. Akan kami jelaskan, dan jika ada kesalahan mohon berkomentar di bawah di link deskripsi bawah ini. Pada dasarnya, secara kelembagaan, Badan Permusatan Desa berhak menerima mendapatkan biaya operasional, pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa, sebagaimana disebutkan dalam pasal 61 huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 55 ayat 1 huruf E Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusatan Desa. Secara keanggotaan, anggota BPD berhak mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Bisa kita lihat di pasal 62 huruf E Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dan dipertegas lagi dalam pasal 78 ayat 1 dan 2 bahwa pimpinan dan anggota Badan Permusatan Desa mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, selain tunjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, Badan Permusatan Desa memperoleh biaya operasional. Apa yang dimaksud dengan BPD berhak menerima tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi? Jadi, tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diterima BPD adalah tunjangan kedudukan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 ayat 3 Permendagri 110 tahun 2016. Tunjangan kedudukan anggota BPD diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 57 ayat 1 Permendagri 110 tahun 2016. Apa yang dimaksud dengan BPD berhak menerima tunjangan lainnya? Jadi masih ada tunjangan lainnya. Tunjangan lainnya yang diterima oleh BPD adalah tunjangan kinerja, sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 ayat 4 Permendagri 110 tahun 2016. Tunjangan kinerja BPD dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kinerja yang didapatkan dari pendapatan asli desa. Bisa kita lihat di pasal 57 ayat 2 dan ayat 3 Permendagri 110 tahun 2016. Sementara dalam regulasi terbaru PP 11 tahun 2019, pengaturan mengenai BPD hanya disebutkan dalam pasal 100 ayat 1 yang berbunyi, belanja desa yang ditetapkan dalam APBD desa digunakan dengan ketentuan A. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, termasuk belanja operasional pemerintah desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemaslahatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. B. Paling sedikit 30% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya, dan tunjangan operasional Badan Permusyawaratan Desa. Jadi jika kita perhatikan dengan baik dari isi pasal-pasal di atas Undang-Undang Desa, PP maupun Permendagri di atas, yakni BPD berhak menerima tunjangan, baik tunjangan kedudukan maupun tunjangan kinerja. Dan BPD juga berhak menerima biaya operasional selain tunjangan. Dalam Undang-Undang dan PP peraturan pemerintah maupun Permendagri tersebut sama sekali tidak menyebutkan atau menjelaskan tentang gaji ataupun penghasilan tetap BPD. Karena itu,
Bagaimana mungkin anggota BPD diberi gaji sedang sebagaimana kepala desa ataupun perangkat desa? Sementara undang-undang sendiri Badan Perusahaan Desa berhak menerima penghasilan berupa tunjangan operasional. Kaitannya dengan pertanyaan berapa sebenarnya gaji BPD tahun 2020? Maka jawabannya BPD tidak menerima gaji. Lantas, bagaimana BPD tidak menerima gaji? Alasannya cukup normatif ya, karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur tentang penggajian BPD sebagaimana sudah kami jelaskan yang sebelumnya. Lalu berapa tunjangan BPD tahun 2020 maupun tahun 2021? Memang benar, salah satu hak BPD adalah menerima tunjangan. Namun beberapa rincian besarnya diatur lebih lanjut dalam regulasi daerah, peraturan daerah atau peraturan bupati dengan keputusan bupati. Jadi kalau mengenai tunjangan BPD itu yang mengatur adalah peraturan daerah. Jadi daerah satu dengan daerah yang lain itu tidak sama. Bisa jadi pada tahun ini daerah saudara ada kenaikan ataupun di tahun depan ada kenaikan ataupun penurunan, itu tergantung daripada peraturan daerah masing-masing atau Perda. Dalam PP 11 tahun 2019 hanya memberikan standar umum bahwa penghitungan besaran tunjangan dan opsional BPD, tunjangan dan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa tidak boleh melebihi 30% dari jumlah anggaran belanja desa dalam APBDes desa. Lantas apa dasarnya bupati ataupun wali kota perlu menyusun dan menetapkan besaran tunjangan BPD? Dasar hukumnya adalah pasal 57 ayat 4 pada Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang BPD. Besaran tunjangan BPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan oleh bupati atau wali kota. Dengan kata lain, jika saudara ingin mengetahui lebih lanjut tentang berapa tunjangan BPD, ketua, wakil ketua, dan sekretaris, serta anggota, silahkan sama-sama kita pelajari Perda, Perbub, atau keputusan bupati mengenai penetapan rincian besaran tunjangan BPD di daerah saudara masing-masing. Mungkin itu. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kami menyampaikan, karena sesungguhnya tidak ada manusia yang sempurna. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.